kami adalah bisnis cuci helm, di mana mungkin sudah banyak yang mengetahui atau semuanya pada tahu Jakarta ini cuci helm adalah hampir setiap mall adalah banyak cuci helm ya. Nah, mulai bisnis kami ini saya dengan Pak Darius adalah rekan kerja. Awalnya itu adalah tahun 2010 kami sedang berbicara mengenai bisnis, dan akhirnya kami melihat satu peluang ketika kami pergi setiap mall ada cuci helm. Nah, di situ mulailah pemikiran kami untuk membuka usaha cuci helm. Dalam berjalannya waktu di hari kami mulai berpikiran dengan Pak Darius. Cuci helm itu tahun 2010, di mana kami memulainya tidak gampang, di mana kami harus mencari tempat, karyawan. Di situ mulailah tahun 2010 kami mulai buka di satu mall di Jakarta, yaitu di Jakarta Pusat, di mana kami harus memulainya dengan satu perjuangan yang begitu lumayan bagi kami, karena kami harus memulainya dengan uang sendiri, tenaga sendiri. Tahun 2010 akhirnya kami buka berdua, di mana kami mulainya itu melewati orang-orang yang menembus satu mall itu tidak gampang. Saya rasa, tapi dengan pertolongan dari Maha Kuasa kami mulai buka tahun 2010. Kami buka berjalannya dengan waktu 2010 sampai saat ini 2013. Tanpa disadari dengan berjalan waktu itu, dengan beberapa outlet yang ada di Jakarta ini, kita melihat bahwa cuci helm ini adalah potensinya sangat besar. Dan di mana cuci helm ini mungkin sudah banyak melihat, tapi cuci helm ini adalah bukan cuci helm yang biasanya kita temukan kompetitor yang lain, yaitu konsep kami adalah konsep go green ya, dengan tidak memakai air, tapi dengan sistem yang konsep go green itu sangat menghemat air. Bisnis yang banyak ditemukan di bawah, tapi kami sangat berharap dengan bisnis ini bisa menangkap mitra-mitra yang ada di Jakarta maupun di luar kota. Saya rasa perjalanan kami ini, saya dengan Pak Darius, sangatlah banyak liku-likunya. Pada duka sih pasti semua bisnis ada ya. Dari kami mulai waktu itu juga dengan yang Mas Doni bilang, kami mulai juga dengan nol ya, dari selangkah demi selangkah. Mungkin saya cerita dari dukanya dulu ya, dari dukanya dulu. Jadi dukanya itu adalah ketika kita berdua waktu itu masih bingung juga ya, kita harus mulai dari mana. Kita juga nggak punya pengalaman sebelumnya ya, jadi kita mulai dari nol. Kita mulai dari mencari lokasi juga ya, ada yang langsung ditolak mentah-mentah ya, kita dianggapnya seperti apa ya, seperti gitu ya, langsung ditolak mentah-mentah juga ada. Dan juga kita bingung mulai dari mana, kita juga belum ada pegawai waktu itu. Jadi itu adalah mencari tempat dan mencari pegawai adalah menurut kami berdua adalah suatu permasalahan yang di awal mungkin pengusaha mulai ya. Jadi kita bingung tempatnya di mana dan nanti yang melakukan siapa. Jadi bahkan kita mulai dengan sendiri ya, dengan tenaga sendiri. Kami berdua nyuci helm sendiri juga, belum ada pegawai waktu itu. Jadi rupanya seperti itu. Juga belum juga di tempat yang baru juga. Kita nggak tahu suasananya seperti apa. Ya mungkin banyak juga orang yang banyak pada kami. Belum juga waktu itu kita setupnya outdoor ya, dari sini ya. Kita setup tempatnya outdoor, jadi juga faktor keamanan kurang sekali. Ya ada peralatan hilang juga sempat waktu itu. Ya tapi dari situ kami belajar bahwa memang semua usaha pasti ada Indonesia, ada tantangan. Yang penting kami berdua adalah terus saja melangkah selangkah demi selangkah. Yang penting berani memulai ya Pak ya. Kita berani memulai aja. Jadi duka apapun dinikmati aja. Nah kemudian dari duka itu ya dimulai sukanya. Nah, sukanya juga ya, ketika kita melihat bahwa usaha kita sudah jadi, sudah terbentuk, dan kita juga bisa menyerap tenaga kerja. Kita ada orang dari jauh, dari luar daerah, itu kita ada suatu kesenangan tersendiri, suatu kepuasan tersendiri, dan mereka juga bisa berkembang, bisa berhasil. Itu ya itulah sukanya. Jadi dari duka ya tunggulah suka. Yang penting ya dari sukanya aja kita berani
menghadapi tantangan itu sih. Mungkin Pak Suni ada yang kita katakan. Saya rasa memang suka dan duka adalah di dalam bisnis itu pasti ada. Tapi kami berdua ketika kami memulai bisnis kami percaya bahwa ketika kita memulai sesuatu yang baik dan kita mau berjuang all out, pasti akhirnya pasti endingnya itu bagus. Nah, mengalami suka dan duka itu saya melihat bahwa ketika beberapa proses yang begitu panjang, dukanya itu mal-mal mulai banyak yang ada cuci helm, kami merasa putus asa karena tidak ada lagi di Jakarta ini lahan untuk kami memulai. Tapi akhirnya dengan berjuang terus berkarat, berjalan waktu akhirnya ada tempat, dan sukanya itu adalah kami memiliki pengalaman yang tidak bisa dibayar dengan apapun. Karena pengalaman di mana kami memulai, kami bisa bertemu dengan orang-orang, kami bisa bertemu merekrut karyawan. Dengan berjalan waktu kami sangat melihat bahwa penghargaan di mana kami mulai bisnis yang orang mungkin melihatnya sebelah mata kecilnya, tapi ketika kita memulainya itu sangat berarti bagi saya pribadi dan juga bagi orang-orang yang membutuhkan tenaga kerja. Saya rasa suka dan dukanya seperti itu. Jadi strategi dalam berbisnis di tempat kami ya, di Green Helm Post itu kita mencari yang di tempat lain belum ada. Jadi mungkin tempat lain itu banyak pencucian helm di mall-mall terkemuka di Jakarta itu biasanya sudah ada. Jadi ketika kami mengajukan proposal, kami sedang survei lokasi, kita juga pasti langsung menunjukkan kelebihan kami itu apa. Jadi di Green Helm Post kita concern dengan dengan air ya, dengan go green. Jadi kita mau konsepnya adalah kita eco friendly. Jadi kita mau ramah lingkungan. Ramah lingkungan itu kita mempunyai, saya dan Pak Sony itu punya satu pemikiran bahwa kita harus bisa menghemat air seminim mungkin penggunaan air yang digunakan. Jadi kami menggunakannya dengan sistem dry clean, ya, dengan dry clean seperti itu. Nah, jadi hal-hal seperti inilah yang pesaing tidak ada, itu yang kami tonjolkan ke depan. Otomatis dengan penggunaan air yang sedikit, juga tidak perlu ada instalasi air, tidak perlu juga ada tempat yang luas. Jadi dengan tempat seminim mungkin, dengan tidak ada fasilitas air, itu kami menyanggupi. Gitu. Dan mungkin itu dari itu salah satu strategi kami bahwa kami tonjolkan yang di tempat lain belum ada. Gitu. Mungkin dari Pak Sony ada yang ditanya. Untuk yang tiap-tiap bisnis di Green Helm Post selama program kami, sebenarnya sih tidak ada terlalu spesifik yang saya dan Mas Dari jalani untuk bisnis ini, hanyalah sederhana aja. Ketika kita mulai bisnis ini dengan satu dasar yang niat tulus, yaitu berbisnis bukan untuk hanya mencari keuntungan, tapi berbisnis untuk berbagi dan menjadi membuka jalan bagi orang yang mencari pekerjaan. Dan kami sederhananya bisnis kami adalah bukan bisnis yang mungkin besar ya, tapi di belakang makanya baru belajar merintis. Strateginya adalah ketika memulai bisnis ini ya percaya walaupun kecil dan walaupun orang bilangnya sangat mustahil untuk bisa menjadi besar. Kami percaya bahwa bisnis kami akan berjalan dengan waktu, pasti akan bertumbuh, karena ketika kita mau bisnis pasti ada selalu jalan keluar. Nah, selalu mengupayakan yang terbaik ya, mengupayakan yang terbaik untuk pelanggan, untuk konsumen, karena konsumen adalah salah satu yang paling penting dalam kelancaran suatu bisnis. Ini kami juga membuka satu nomor ini ya, satu nomor hotline. Jadi di situ semua pelanggan kami yang tidak puas dapat langsung komplain di sana. Dan kita akan tindak lanjuti dengan secepat mungkin. Seperti dulu juga kita ada satu kasus ya pas ini ya. Kita ada satu kasus langsung kita ganti ya. Kita kasih komunikasi untuk filmnya. Nah, kita dari situ kami belajar bahwa bahkan orang yang pelanggan kita yang paling kecewa sekalipun, kalau kita treat dengan baik, dia bahkan setelah itu bisa mereferensi teman-temannya untuk bisa kembali ke tempat pencucian helm kami. Jadi ya itu aja sih, kita mengupayakan yang terbaik aja pelanggan. Jadi di Green Helm Post untuk pengelolaan sih sebenarnya kita tidak ada ini ya Pak Surya, tidak ada secara khusus kita ada seperti apa gitu. Yang penting menyambung yang hal yang tadi, kita mengupayakan yang terbaik saja. Seperti usaha pada umumnya juga, yang terpenting adalah kesungguhan dari kita ya, kesungguhan dari kita sendiri seperti apa untuk mengelola suatu bisnis. Kami berdua yakin kalau kita mengelola dengan sungguh-sungguh, dengan niat 100%, pasti hasilnya juga akan baik. Jadi kita
pengelola juga tidak rumit-rumit ya Pak ya. Kita mulai dari pengadaan alat bakunya seperti apa, bahan-bahan bakunya kita bisa belajar rutin itu, terus juga mengenai sumber daya manusia. Nah itu salah satu hal yang paling penting dalam suatu bisnis. Ya, ujung tombak juga itu adalah salah satunya di sumber daya manusia. Jadi kita harus memperlakukan mereka seperti apa ya? Kita menganggap mereka bukan pegawai, tapi menganggap mereka adalah suatu rekan bisnis kami. Jadi kita juga memperlakukan mereka dengan yang terbaik. Dan sampai saat ini juga kebetulan mereka juga melakukan yang terbaik untuk Green Harbor Bos belajar. Pengelolaannya secara singkat seperti itu. Lalu lanjutannya mengenai harapan kami itu Mas Odi bisa melakukan. Harapan kami adalah memulai bisnis cuci helm. Mungkin yang banyak dari orang-orang mau adalah makin besar dan bertumbuh cabang-cabang yang terbuka. Tidak bisa dipungkiri kami juga berharap seperti itu, tapi pada intinya adalah harapan kami ke depan adalah bisnis ini adalah memulai usaha bisa bekerja sama dengan orang-orang yang mau memulai usaha. Tidak dibutuhkan biaya sangat besar. Ya, kami sangat simpel, usaha kami adalah bisnis community, yaitu usaha yang bisa menjadi mitra ataupun bisa menjadi partner di luar dari Jabodetabek maupun dari Sabang sampai Merauke. Kami membuka untuk semua bagi teman-teman yang di luar maupun orang yang berusaha, kami siap untuk bekerja sama. Harapan kami adalah kami boleh menjadi cuci helm yang benar-benar mempunyai konsep yang seperti kami katakan, itu konsep urban yang menjaga lingkungan dan membuka peluang bagi masyarakat yang membutuhkan tenaga kerja. Dan harapan kami yang lebih utama adalah supaya setiap penduduk Indonesia maupun di Jakarta dan kota bisa mempunyai usaha apapun itu. Kami ingin menjadi partner bagi orang-orang yang memiliki usaha apapun sedang bingung, ya kami siap membantu membuat usaha cuci helm terutama. Gak usah takut tidak punya modal, karena modal yang paling utama adalah kemauan. Dimana ada kemauan, nanti pasti modal itu dapat diperoleh dengan sendirinya. Dengan kemauan itu pasti nanti ada jalan. Seperti Bob Saluki bilang ya, saya mungkin ada Bob Saluki bilang adalah dengan cara gila ya. Dia bilang dia melakukan action. Yang penting seperti itu teman saya bilang itu kemauan dan percaya pasti ada jalan keluar, dan juga uang bukan segalanya. Kami berdua di sini bukan kami berdua ya, selain segalanya memang pertama adalah uang. Tapi ketika kami punya kemauan, selalu ada jalan keluar. Sehingga di sini yang puji Tuhan lagi sekali lagi kami juga punya outlet yang lumayan di beberapa bangunan.